Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama teknisi Indi. Kali ini saya berbagi tutorial repair konektor cas Samsung J2 Prime J2 mohon maaf J200 J200 Samsung J200. Nah, ini kita poinnya dulu kita cari. Biasanya normalnya konektor cas itu 5,0 sekian. Kalau di bawah itu berarti ada masalah koneksinya, jadi nggak bakal ngisi daya. Ini ground, ini poinnya cuma 0,2, jelas dia nggak bakal mau ngisi. Yang satu ground, yang satu isi, yang ketiga isi, yang keempat itu poin paling penting. Dia biasanya yang keempat itu poinnya 5,0 sekian. Nah, ini kan nggak dapet ya. Nah, yang paling ujung itu ground lagi. Ini waktunya kita bongkar, kita repair, kita ganti dengan yang baru. Caranya pertama kita bongkar dulu pakai blower. Jangan lupa sebelum pakai blower kita tutup dulu pakai aluminium foil supaya part yang lainnya enggak kepanasan. Kalau kepanasan dia bisa geser ataupun nantinya bisa yang tadinya cuma rusak konektor jadi semuanya rusak kayak speaker lainnya. Nah, ini kita pasangin aluminium foil. Yang penting yang ada kaset kapasitor, resistor, speaker kita tutup aja pakai aluminium foil supaya dia nggak kena panas. Kalau kena panas ya mungkin bisa jadi rusak. Mohon maaf videonya kurang jelas. Semoga ngebantu lah buat teman-teman yang mau coba servis handphone. Di sini saya menggunakan HP kamera, jadi mohon maaf kalau kurang jelas. Di sini kita pakai penjepit ya supaya gampang lah, jadi nggak gerak-gerak dia PC boardnya. Kita jepit aja. Jangan terlalu kencang, takutnya kalau kena panas PCB-nya itu, papan boardnya itu nanti bengkok. Di sini kita menggunakan blower. Jangan terlalu panas juga, nggak bagus. Anginnya jangan kencang-kencang, jadi harus titik sama. Fokusnya aja yang kita mau panasin mana, biar timahnya meleleh supaya kita bisa ngangkat. Dan kalau ngangkatnya hati-hati, pelan-pelan, takutnya ada kaki yang keangkat jalurnya, jadi sulit nanti, harus ngejumper. Nah, sini saya pelan-pelan. Nah, goyang-goyang sedikit. Ketika sudah ada sedikit goyangan, tinggal tarik pelan-pelan, jangan dihajar, pelan-pelan aja. Nah, goyang dikit. Nah, sudah ini diangkat ya, dapat ya.
itu konektornya itu yang harus kita ganti nanti. Setelah itu kita bersihin dulu, baru kita bikin timahnya lagi di jalur-jalur konektornya nanti. Nah, ini contohnya, dia sudah karat, jadi emang harus diganti karena emang tadi pas kita tes poinnya itu expendensinya kurang, nggak masuk koneksi. Di sini bersihin dulu pakai tina, dia bersih. Nah, ini contoh kaki-kakinya, jalur-jalur ini. Nah, nggak ada yang kecabut. Kalau ada yang kecabut dia warnanya hitam, dia PCB-nya kelihatan. Usahakan jangan sampai ada yang kecabut jalurnya, jalur kaki-kakinya itu. Lalu kita bolongin buat kaki-kaki penahan konektornya yang baru itu nanti. Di sini saya menggunakan solder karena memang saya menggunakan udara penarik timahnya itu nggak bisa. Nah, di sini saya coba lakukan, tapi nggak bisa, nggak kena. Jadi saya akalin pakai solder biar dia bolong buat kakinya nanti, kan kaki konektor. Pelan-pelan aja, putar-putar aja biar timahnya tuh dia meleleh. Kalau udah meleleh dia baru membuat bolongan. Usahakan jangan terlalu tekan kan, nanti kalau udah terlalu tekan dia PCB-nya bisa bengkok. Kalau bengkok repot nanti. Di sini saya skip aja ya karena memang kelamaan ini. Karena memang tadi alot juga sih, keras juga timahnya buat cair. Harus dipanasin lagi, baru kasih solder lagi biar cair. Setelah papan PCB-nya sudah membuat bolongan untuk kaki konektor, lalu kita ambil konektor yang baru. Nah, ini contoh yang lama dengan yang baru. Nah, harus sesuai ya kakinya yang sudah rusak. Nah, ini yang konektornya juga harus khusus buat dia punya. Kita lihat contohnya aja yang bekasnya tadi seperti apa. Nah, kita masukin di sini. Nah, tinggal kita pasang kaki-kakinya. Sebelum kita pasang kita harus dikasarin dulu biar nanti sama timahnya sama solderan nempel ya. Nah, ini kita satu-satu aja kita kasar-kasarin tembaganya, kuningannya itu kita kasar-kasarin biar nanti bisa nempel sama timahnya kayak gitu. Sebelum kita pasang konektor casnya harusnya dikasih plug dulu supaya nanti timahnya tuh nggak kemana-mana. Pokoknya kalau nggak dikasih plug dia nempel timahnya, yang seharusnya dikasih jalur 1 dia nempel ke jalur 1 ke jalur 2, itu nggak bisa. Pokoknya harus bisa semuanya ada jalurnya itu. Jadi kita kasih plug dulu baru kita kasih solder. Jangan sampai nempel, usahakan dari jalur 1, jalur 2, jalur 3 itu nggak boleh ada yang nempel. Dikasih plug karena plug itu pemisah timah, dia nggak mau nempel ya. Ini kita kasih satu. Jadi kalau udah dikasih kasih satu ini seperti ini, baru kita tempel konektor casnya, kita pasang. Saya gunakan kaca pembesar untuk melihat jalurnya apakah ada yang bersatu atau misah semua. Seharusnya misah semua.
supaya nanti tidak terjadi grounding. Nah di sini kita bersihin dulu sebelum kita pemasangan konektor. Nah ini kita lihat lagi, kita pastikan lagi apakah ada jalur yang Sudah nempel. Kalau nempel nggak boleh, jadi harus kita pisahin lagi, kasih tim solder lagi, kita buat jalur lagi. Setelah konektornya terpasang, ini belum disolder, kita harus solder dulu kaki-kaki empatnya itu. Kalau nggak mau ribet, duanya aja dulu, karena takut nanti pas kita solder kuningannya itu ada yang nempel sama jalur yang lainnya. Jadi kita dua aja dulu, karena takutnya kita bongkar lagi. Kalau ada yang nempel, mau nggak mau kita bongkar lagi, kita bersihin lagi, kita bikin jalur lagi. Ini saya bikin 2 kaki penahan di depan aja untuk memastikan bahwa jalur yang tadi kita buat dengan konektor yang baru kita pasang itu timahnya kuningannya itu terpasang dengan rapi. Kalau ada yang nempel tuh nggak bisa, makanya saya cuma kasih solderan 2 di kaki depannya, supaya nanti kalaupun ada yang jalurnya ada yang rusak, ada yang nempel kuningannya dengan jalur 1 dengan jalur 2, itu nggak bisa. Jadi kita harus bongkar lagi, kita harus bikin jalur baru lagi. Saya cuma kasih di kaki depan aja supaya dia nahan. Setelah itu kita kasih plug lagi sebelum kita solder jalur-jalur kaki-kaki kuningannya itu ke papan PCB-nya. Papan PCB itu tulang-tulangnya yang buat tatakan mesinnya itu. Ini kita kasih plug itu gunanya supaya jalur 1 dengan jalur yang lainnya itu tidak nempel. Nah ini kita harus hati-hati di sini untuk pemasangan kaki-kaki konektornya ke kuningan ke PCB-nya. Diusahakan dari jalur 1 jalur keduanya tidak nempel. Setelah itu kalau sudah terpasang dengan rapi kuningannya dengan jalur-jalur yang tadi kita buat, lalu kita kasih timah yang jalur kaki yang sebelum kita solder buat untuk penahan, untuk penguat supaya nggak lepas nanti ketika kita cabut pasang konektor cas. Ini kita kasih kita kasih timah lagi di jalur-jalur yang tadi kita buat lubang itu di PCB-nya. Setelah semuanya sudah selesai, kita bersihin dulu supaya nggak lengket, karena plug itu nempel itu lengket ya kalau jadi kita bersihin dulu. Setelah kita bersihin, kita cek poinnya, kita bandingkan dengan poin yang tadi pertama kita baru bongkar konektornya. Belum kita bongkar, kita sudah cek poinnya karena memang nggak sampai. Biasanya umumnya konektor cas itu poinnya supaya dia ngecas itu di 5,0 sekian. Nah ini kita tes aja. Caranya ya kita hubungkan konektor cas dulu, yang satu ke ground, yang satu ke jalur, nanti kelihatan. Ini jalur pertama ground, jalur kedua ada isi ya 1,2. Nah jalur
ketiga ada isi juga 0,3. Nah ini jalur keempat, ini paling penting, harus 5,0 sekian, pokoknya harus di atas. Nah ini jalur terakhir, dia ground juga, jadi paham ya. Nah setelah itu kita sudah pastikan bahwa ini sudah ada poinnya di 5,0, jadi mungkin bisa ngecas, seharusnya bisa ngecas kalau sudah seperti ini. Ya, selanjutnya untuk pemasangan seharusnya kita bersihin dulu supaya nggak ada thinner tersisa ataupun plug. Jadi kita bersihin dulu. Setelah kita bersihin, nanti kita tes dengan LCD dan baterai, lalu kita cas apakah dia bisa ngecas atau tidak. Seharusnya bisa ngecas. Nah ini saya mau rakit dari tulang-tulang HP-nya. Ini kita pasang-pasangin dulu part yang tadi kita lepas, seperti kamera itu nggak boleh karena takutnya kameranya jadi rusak ketika kita kena panas. Makanya ketika kita mau panasin, kita mau bongkar kayak semacam kapasitor, resistor ataupun konektor cas IC segala macam, itu part-part yang bisa seharusnya dicopot saja dulu supaya nanti nggak jadi masalah. Nah ini kita packing untuk melihat bahwa dia bisa ngecas. Pokoknya pastikan di sini semuanya bersih. Nah, lalu kita pasang baterainya. Setelah kita pasang baterai, kita tes dengan LCD. Kita pasang LCD-nya. Nah, seperti ini. Untuk pemasangan LCD hati-hati karena memang jalur LCD dengan papannya itu kadang kalau nggak pas jangan dipasang, nanti malah rusak kaki yang di PCB-nya. Jadi kerjanya berlipat-lipat. Yang seharusnya kita benerin cuma hanya konektor, bertambah. Nah ini kita cas, coba kita jajal apakah dia mau ngecas atau enggak. Seharusnya bisa ya, mudah-mudahan. Bismillah. Nah sini sudah tampil logo baterai, seharusnya udah bisa naik. Nah ini dia kawan-kawan, sudah berhasil. Ini down. Terima kasih, selamat mencoba.